Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi igtanim khomsan qabla khomsin hayataka qabla mautika wa sihhataka qabla suqmika wa faragoka qabla syughlika wa syababaka qabla haramika wa ghinaka qabla faqrika. Di sini disebutkan bahwa gunakanlah kesempatan kita sebelum datang kesempitan. Rasul menyebutkan igtanim khomsan qabla khomsin. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nah, berarti kan 5 perkara dan 5 perkara ini berlawanan. Nah, gitu. Yang pertama apa? Hayataka qabla mautika. Gunakanlah hidupmu sebelum datang matimu. Hidup kita itu cuman sebentar. Kalau diibaratkan di dalam air, kita mengambil tangan kita dimasukkan ke air, kemudian dikeataskan, meneteslah satu. Nah, hidup kita hanya sebentar, tidak akan lama. Nah, maka gunakanlah hidup ini untuk menjadi bekal kita di hari kemudian nanti, yaitu di yaumil kiamah, kemudian di yaumil jaza, dan masih banyak lagi sampai kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita dihidupkan oleh Allah untuk apa sih? Yaitu Allah menghidupkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menghidupkan, Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis selain beribadah kepada Allah itu adalah hal yang sia-sia. Nah, gimana ini kerja gitu kan? Gimana ini belajar apabila tidak diniatkan dengan ibadah menjadi hal yang sia-sia. Tetapi kerja kita, belajar kita, bahkan diam kita diniatkan ibadah kepada Allah, insya Allah itu akan menjadi ladang amal pahala untuk kita semua. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla suqmika. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Nah, kita itu kan manusia biasa gitu. Pasti akan merasakan yang namanya sakit. Pasti akan merasakan yang namanya sehat. Gunakanlah waktu sehat kita sebaik mungkin. Waktu datang azan berkumandang, kita berangkat berjamaah untuk melaksanakan sholat. Itu. Jangan sampai kita sedang sehat, malah lalai dalam beribadah kepada Allah. Tiba-tiba Allah beri dia sakit, dan dia berdoa, ya Allah sehatkan aku. Kemudian nanti aku akan ikut berjamaah. Setelah Allah sehatkan dia lupa akan apa yang telah dia ucapkan semasa sakitnya, yaitu kalau dia sehat dia akan berjamaah, tetapi dia lupa, maka Allah sakitkan lagi dia. Jadi jangan aneh ketika banyak orang yang hidupnya susah terus gitu kan, susah terus, senangnya sedikit gitu. Karena apa? Karena mungkin Allah lebih suka dia susah. Karena ketika dia susah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika dia waktu senang. Nah, maka Allah susahkan terus hidupnya. Gitu. Kemudian wafarogoka qabla syuglika.
waktu senggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa faraguka qabla syuglika. Waktu senggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Tuh. Allah berikan kita waktu yang sama. Kalau di Indonesia 24 jam, gitu kan? Sama waktu kita. Tetapi kenapa kita berbeda dalam mengatur waktu kita? Ada yang 20 jamnya digunakan untuk bekerja. Ada yang 15 jamnya digunakan untuk bekerja. 10 jamnya, 5 jamnya. Itu berbeda-beda. Tetapi yang pada intinya adalah ketika kita mempunyai waktu senggang, gitu kan, maka gunakan waktu senggang itu sebaik mungkin. Ketika semisal kita kerja di PT, ada waktu istirahat untuk sholat dan makan, maka gunakan waktu sholat dan makan itu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ini video, jangan sampai kita melakukan atau mengisi waktu sholat dan makan kita dengan ya beristirahat. Makannya tidak keburu, sholatnya apalagi. Maka gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Kemudian wasyababaka qabla haromika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Umur kita selalu bertambah. Yang tadinya kita kecil akan menjadi besar. Yang tadinya kita besar akan menjadi dewasa. Yang tadinya dewasa kita akan menjadi tua. Nah, waktu terus berjalan, masa muda tidak akan selamanya muda. Pasti akan datang masa tua. Nah, maka ketika masa muda kita terus-terusan berusaha memperbaiki diri kita, memperbanyak ilmu kita untuk kita mengisi masa muda kita dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai kita di masa tua banyak penyesalan karena di masa muda kita tidak digunakan dengan hal-hal yang baik. Banyak kan anak-anak muda sekarang di luaran sana, banyak yang mabuk-mabukan, bermain judi, apalah segalanya gitu. Nah, itu hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, bahkan percuma dilakukan, bahkan bisa memperusak, gitu kan, memperkeruh masa tua kita. Kalau yang suka berjudi nanti kecanduan judi, kalau yang suka mabuk-mabukan itu kan akan merusak otak, akan merusak organ-organ tubuh. Nanti di masa tua kita sakit-sakitan, apalah inilah gitu. Maka jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, jalankan pekerjaan, kegiatan yang bermanfaat. Lakukan di masa muda sebelum kita datang masa tua dengan penuh penyesalan. Kemudian ginaka qabla fakrika, kayamu sebelum miskinmu. Ketika kita diberikan harta yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan harta kita, gunakan kekayaan kita sebelum kita dijatuhkan miskin oleh Allah. Karena yang kaya tidak selamanya kaya, yang miskin tidak selamanya miskin. Yang kaya pasti merasakan miskin, yang miskin pasti merasakan kaya. Ketika kita diberi kekayaan oleh Allah, diberi waktu kaya, gitu kan. Nah, gunakan waktu kekayaan itu dengan memperbanyak bersedekah, memberi kepada anak yatim piatu, bersedekah, mewakafkan, menghibahkan sebagian harta kita untuk syiar agama Allah, dikasihkan ke madrasah, dikasihkan ke pondok pesantren, dikasihkan ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, inilah 5 perkara yang harus kita kerjakan, yang harus kita usahakan sebelum datang 5 perkara. Sok dah, jangan video gue.